Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Atri Kairiani MSI, peserta Latsar CPNS tahun 2024. Pada agenda kedua terkait dengan nilai-nilai dasar ASN berakhlak, kami dibimbing oleh Coach Rido Prawira SHMAP. Tujuan untuk agenda kedua ini adalah agar kami bisa dibekali terkait dengan internalisasi nilai-nilai dasar ASN yang dibutuhkan untuk menjalankan jabatan PNS secara profesional sebagai pelayan masyarakat. Pada agenda ini dilatar belakangi oleh amanah terhadap Undang-Undang Dasar 1945, kemudian juga didasarkan pada Perpres nomor 81 tahun 2010 terkait dengan Grand Design Reformasi Birokrasi tahun 2010 hingga 2025, serta Employer Branding SE Menpan RB nomor 20 tahun 2021 terkait dengan bangga melayani bangsa. Pada agenda ini kami menyadari apa yang menjadi efek domino terkait dengan ASN yang tidak profesional. Mulai dari ASN yang tidak profesional maka akan mengakibatkan birokrasi menyulitkan, sektor ekonomi terhambat, pendapatan pajak tidak optimal, serta yang akan berdampak pada kesejahteraan kami selaku ASN sulit untuk ditingkatkan. Oleh karena itu perlu dilakukan upaya supaya kami terus termotivasi untuk menjadi ASN yang profesional. ASN yang profesional akan meningkatkan kinerja dari birokrasi yang semakin memudahkan dan memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat. Kemudian sektor ekonomi akan tumbuh dengan cepat, pendapatan pajak bisa optimal, dan efeknya adalah kesejahteraan ASN juga semakin meningkat. Pada Zoom yang pertama, di agenda kedua terkait dengan nilai-nilai dasar ASN berakhlak, Coach Rido membimbing kami untuk memahami apa itu nilai-nilai dalam ASN berakhlak. Artinya berorientasi pada layanan, kemudian akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, kemudian adaptif, serta kolaboratif. Nah, masing-masing unsur dari akhlak itu tadi, berakhlak, ini diterapkan di dalam aktivitas perguruan tinggi karena kami menjadi CPNS dosen di perguruan tinggi tersebut. Yang pertama adalah terkait dengan berorientasi kepada layanan. Pada indikator orientasi terhadap layanan antara lain mampu memenuhi dan memahami kebutuhan apa di masyarakat, kemudian ramah, cekatan, solutif dan dapat diandalkan, serta mampu melakukan perbaikan yang tiada henti. Maka kami selaku dosen dituntut untuk mampu memahami apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kami terkait dengan pelaksanaan tridharma perguruan tinggi, kemudian bersikap ramah dan mampu menjadi pemecah terhadap permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat atau bersifat solutif, serta mampu memberikan pelayanan yang optimal. Pelayanan optimal dalam artian bahwa kami melakukan kegiatan tridharma baik itu pendidikan, pengajaran, penelitian dan pengabdian ini dengan sebaik-baiknya dan selalu berorientasi kepada layanan yang terbaik bagi masyarakat. Kemudian nilai yang kedua adalah terkait dengan akuntabel, bahwa terdiri dari indikator mampu melaksanakan tugas dan baik, jujur, bertanggung jawab, disiplin, kemudian menggunakan kekayaan barang milik negara secara bertanggung jawab dan efektif serta efisien, serta tidak menyalahgunakan kewenangan dan jabatan. Maka dalam praktiknya di perguruan tinggi kami selaku dosen terus berupaya untuk selalu bertanggung jawab terhadap tugas dan fungsi sebagai dosen di perguruan tinggi. Artinya kami harus melaksanakan tugas dengan baik, kemudian bersikap disiplin, kemudian tidak menyalahgunakan kewenangan antara dosen dengan mahasiswa tentunya, serta mampu melakukan aktivitas yang bertanggung jawab dan berintegritas tinggi. Nah, pada Zoom yang pertama ini kami juga langsung berikan 3 tugas. Yang pertama adalah tugas individu terkait dengan learning journal atau journal learning. Kemudian yang kedua adalah tugas individu terkait dengan analisis kasus pelayanan. Jadi kami diminta untuk mendeskripsikan kasus yang ada baik itu secara nasional maupun sesuai dengan tusi kami. Kemudian nanti dideskripsikan apa itu penyebabnya, dampaknya seperti apa, serta yang paling penting adalah mampu mendeskripsikan gagasan alternatif atau solusi terkait dengan permasalahan atau isu yang diangkat tadi. Kemudian yang ketiga adalah tugas kelompok. Nah, di sini kami dituntut untuk mencari salah satu tokoh ASN berakhlak yang nantinya akan menjadi role model bagi kami ke depannya. Semoga kami bisa mengerjakan semua tugas dan baik di agenda kedua ini. Terima kasih banyak Coach Rido atas bimbingannya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.